warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Sapri dengan NIM 209, Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama adalah jenis dan komponen laporan keuangan. Jenis laporan keuangan ada 5. Yang pertama, neraca atau bisa disebut dengan balance sheet, merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Dan yang kedua adalah laporan laba rugi atau bisa disebut income statement, merupakan laporan di keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam catatan suatu periode tertentu. Dan yang ketiga, laporan perubahan modal, merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Dan yang keempat, laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung dengan kas. Dan yang kelima adalah laporan catatan atas laporan keuangan, merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. Persamaan neraca, aktiva sama dengan kewajiban plus modal. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua adalah metode dan teknik ALK. Pengertian ALK adalah informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan dan untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan. Metode ALK ada 2. Yang pertama analisis vertikal dan yang kedua analisis horizontal. Teknik analisis ALK adalah analisis perbandingan, analisis tren, analisis presentasi, analisis sumber dan penggunaan dana, analisis sumber dan penggunaan kas, analisis rasio, analisis kredit, analisis laba kotor, dan analisis titik pulang pokok atau titik impas. Analisis perbandingan laporan keuangan dapat dilakukan dengan analisis horizontal atau dinamis dan analisis vertikal atau statis. Analisis tren trendis merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Analisis persentase per komponen adalah teknik analisis laporan keuangan dengan menganalisis komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan, baik yang ada di neraca maupun laporan laba rugi. Dan materi yang ketiga adalah rasio keuangan. Pengertian rasio keuangan adalah merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi suatu angka dengan angka lainnya. Fungsi analisis rasio keuangan adalah digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Macam-macam rasio keuangan. Yang pertama, rasio neraca, dan yang kedua rasio laporan laba rugi, dan yang ketiga rasio antar laporan. Jenis-jenis rasio keuangan gabungan dari beberapa ahli, yaitu satu rasio likuiditas, dan yang kedua rasio solvabilitas, dan yang ketiga rasio aktivitas, dan yang keempat rasio profitabilitas. Perbandingan rasio keuangan, satu, angka-angka yang ada dalam tiap komponen laporan keuangan, dan yang kedua yang ada dalam tiap jenis laporan keuangan, dan yang ketiga tahun masing-masing laporan keuangan. 4, target rasio yang telah dilanggar. 5, standar industri yang digunakan. 6, rasio keuangan pesaing yang sejenis. Keterbatasan rasio keuangan, 1, data keuangan disusun dari data akuntansi, 2, prosedur pelaporan yang berbeda, dan 3, adanya manipulasi data. Hubungan antara berbagai rasio, 1, hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri, dan yang kedua hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri. Kondisi keuangan yang harus diperhatikan, 1, dimasukkan dalam persentase, 2, komposisi aktiva, utang dan modal. Selanjutnya di sini akan saya menjelaskan materi yang keempat, rasio likuiditas. Pengertian rasio likuiditas adalah dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuiditas suatu perusahaan. Dengan kata lain, rasio likuiditas berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban atau utang pada saat ditagih atau jatuh tempo. Macam-macam rasio likuiditas, 1, current ratio.
2 quick ratio, 3 cash ratio, 4 cash turnover, 5 inventory to net working capital. Aplikasi analisis rasio. Jika standar rata-rata industri untuk ukuran rasio adalah 2 kali, ukuran rasio perusahaan tahun 2005 dikatakan baik, namun untuk tahun 2006 dikatakan kurang baik karena tidak memenuhi syarat standar rata-rata industri. Tujuan dan manfaat rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan, untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Materi selanjutnya yang kelima adalah rasio solvabilitas. Pengertian rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam arti luas, dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan dan manfaat rasio solvabilitas. 1. Untuk menilai dan mengetahui kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. 2. Mengetahui perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. 3. Mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap, dengan modal. Macam-macam rasio solvabilitas. 1. Debt to asset ratio, 2. Debt to equity ratio, 3. Long term debt to equity ratio, 4. Tangible asset debt coverage, 5. Current liabilities to net worth, 6. Times interest earned, 7. Fixed charge coverage. Aplikasi analisis rasio solvabilitas. Jika rasio rata-rata industri untuk debt to equity ratio sebesar 80%, perusahaan masih dianggap kurang baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi yang keenam, rasio aktivitas. Pengertian rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisien pemanfaatan sumber daya perusahaan atau menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Tujuan dan manfaat rasio aktivitas. 1. Untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode. 2. Menghitung hari rata-rata penagihan piutang. 3. Mengetahui berapa hari rata-rata persediaan tersimpan di gudang. Jenis-jenis rasio aktivitas. 1. Perputaran piutang. 2. Hari rata-rata penagihan piutang. 3. Perputaran persediaan. 4. Hari rata-rata penagihan persediaan. 5. Perputaran modal kerja. 6. Perputaran aktiva tetap. 7. Perputaran aktiva. Analisis rasio aktivitas. Untuk rasio total aset turnover juga terjadi penurunan, di mana semula tahun 2005 sebesar 1,42 kali, turun pada tahun 2006 menjadi hanya sebesar 1,4 kali. Materi selanjutnya yang ketujuh adalah rasio profitabilitas. Pengertian rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas. 1. Mengukur atau menghitung laba yang dihasilkan. 2. Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 3. Mengetahui besarnya tingkah laba. Dan selanjutnya jenis-jenis rasio profitabilitas ada 4. Yang pertama profit margin, yang kedua return on investment, dan yang ketiga return on equity, dan yang keempat earning per share of component stock. Analisis rasio profitabilitas tidak jauh berbeda dengan ROI. Kondisi ROE juga mengalami penurunan yang cukup tajam, yaitu sebesar 14,6% dari semula tahun 2005 sebesar 57,6% menjadi hanya 43% tahun 2006. Materi selanjutnya yang ke-8 adalah tentang rasio keuangan bank. Pengertian rasio keuangan bank adalah rasio yang digunakan untuk menilai kinerja usaha bank dalam suatu periode akuntansi. Akan tetapi di sini rasio yang digunakan lebih bersifat kompleks daripada rasio-rasio yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan non-bank pada umumnya. Penggunaan rasio keuangan bank. Mengetahui kondisi keuangan suatu bank dapat dilihat laporan keuangan yang disajikan oleh suatu bank secara periodik. Jenis-jenis rasio keuangan bank. Rasio likuiditas bank. 1.
quick ration, 2 investing policy ration, 3 banking ration. Selanjutnya, materi yang selanjutnya, modal kerja. Pengertian modal kerja adalah modal kerja merupakan analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber dan penggunaan dana perusahaan. Arti penting dan tujuan modal kerja, kegiatan manajer keuangan lebih banyak dihabiskan di dalam kegiatan operasional. Jenis-jenis modal kerja, 1 modal kerja kotor, 2 modal kerja bersih. Faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja, 1 jenis perusahaan, 2 syarat kredit, 3 waktu produksi, 4 tingkat perputaran persediaan. Sumber-sumber modal kerja, 1 hasil operasi perusahaan, 2 keuntungan penjualan surat-surat berharga, 3 penjualan saham aktivitas tetap obligasi, 4 memperoleh pinjaman dana hibah dan sumber lainnya. Penggunaan modal kerja, 1 pengeluaran untuk gaji, upah, pembayaran dividen, pembayaran aktivitas tetap, pembayaran utang jangka panjang, membeli bahan baku. Laporan perubahan modal kerja, 1 posisi modal kerja per periode, 2 perubahan modal kerja, 3 komposisi modal kerja, 4 jumlah aktiva tetap yang telah dijual, 5 jumlah modal yang dari penjualan saham. Dan materi yang ke-10 adalah analisis perkreditan. Pengertian analisis perkreditan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan minjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian biaya. Fungsi kredit untuk berusaha memposisikan uang sebagai alat pertukaran yang efektif, sebagai penyalur dana dan pembinaan bagi dunia usaha, sebagai pengawas moneter untuk menciptakan suatu pemerataan pendapatan. Prinsip kredit 5 of C, character, capacity, capital, condition, collateral. 7 of P, personality, purpose, party, payment, prospect, profitability, protection. Macam-macam kredit, kredit tujuan, kredit produktif, konsumtif, kredit jangka waktu, jangka pendek, menengah, panjang, kredit kegunaan, kredit investasi, modal kerja. Penghitungan kredit, nilai jaminan penghasilan nasabah, gaji, jumlah biaya yang dikeluarkan, studi kelayakan, analisis rasio. Selanjutnya, materi yang ke-11 adalah laba kotor. Pengertian laba kotor adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke suatu periode. Kemudian juga untuk mengetahui sebab-sebab berbahayanya laba kotor tersebut antara periode. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor, 1. Volume penjualan tahun sebelumnya, 2. Harga jual periode sebelumnya, 3. Kondisi persaingan baik lokal maupun internasional, 4. Kecenderungan inflasi secara umum, 5. Kondisi perekonomian pemerintah dan masyarakat. Manfaat laba kotor, untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual, mengetahui penyebab naiknya harga jual, mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan, mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan. Aplikasi analisis laba kotor, terjadi peningkatan penjualan sebanyak 65.000 dari tahun sebelumnya, yaitu berjualan pada tahun 2006 sebesar 100.000. Perencanaan laba kotor, 1. Kondisi keuangan perusahaan saat ini dan ke depan, 2. Kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan, 3. Kondisi persaingan untuk usaha atau produk yang sejenis. Selanjutnya, materi yang ke-12 adalah break-even point. Pengertian break-even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh pendapatan laba dan tidak pula menderita kerugian. Artinya dalam kondisi ini jumlah pendapatan yang diterima sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Manfaat break-even point, 1. Menentukan titik impas, 2. Mengambil keputusan harga, 3. Perencanaan keuangan, 4. Evaluasi kinerja, 5. Manajemen risiko, 6. Perencanaan strategi. Jenis-jenis break-even point, 1. Biaya tetap, 2. Biaya variabel. Asumsi break-even point, 1. Biaya, 2. Biaya tetap, 3. Biaya variabel, 4. Harga jual, 5. Tidak ada perubahan harga jual. Batasan break-even point, biaya yang digunakan hanya 2 macam,
yaitu memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap dianggap variabel. Biaya variabel berubah-ubah secara sebanding. Kelemahan break-even point: 1. Membutuhkan banyak asumsi terbatas. 2. Bersifat statis. 3. Tidak digunakan untuk mengambil keputusan berakhir. 4. Tidak menyediakan pengujian aliran kas yang baik. 5. Kurang mempertimbangkan resiko-resiko yang terjadi. Analisis break-even point: 1. Dengan rumus matematika. Analisis titik impas dalam rupiah dengan coba-coba. 3. Grafik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.